pengertian perdagangan internasional. Perdagangan merupakan proses tukar-menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Perdagangan dapat dilakukan dalam skala nasional maupun internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa yang terjadi antar negara dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Di mana secara garis besar, perdagangan internasional merupakan kegiatan ekspor dan impor. Terdapat sejumlah pengertian perdagangan internasional. Menurut Febrianti tahun 2020, perdagangan internasional adalah perpanjangan dari produksi, pertukaran, dan konsumsi yang merupakan elemen dasar kehidupan. Produsen dan konsumen yang termasuk dalam perdagangan internasional berasal dari berbagai negara. Menurut Edi Supardi tahun 2021 menjelaskan bahwa perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas kesepakatan bersama. Menurut Edi Rinaldi tahun 2020, perdagangan internasional adalah hubungan perniagaan antara pihak yang berada di dua negara yang berbeda, secara garis besar dilakukan dalam bentuk ekspor dan impor. Manfaat perdagangan internasional. Adapun manfaat perdagangan internasional bagi setiap negara yaitu mempererat hubungan antar negara baik bilateral maupun multilateral. Peluang beberapa negara saling membantu dapat mempercepat proses pembangunan di negara masing-masing. Mendapatkan devisa dari para investor asing yang berinvestasi ke beberapa proyek yang memiliki potensi tinggi dari milik pemerintah dan swasta di negara lain. Meningkatkan kesejahteraan suatu negara melalui pendapatan nasional. Mempermudah dalam memperoleh barang atau produk yang tidak bisa atau sulit diproduksi oleh negara sendiri. Memperluas peluang dan kesempatan kerja karena terbukanya lapangan kerja. Mendapatkan keuntungan internal dan eksternal negara. Faktor pendorong perdagangan internasional. 1. Perbedaan sumber daya alam atau SDA. Masing-masing negara memiliki kondisi geografis yang berbeda sehingga memengaruhi sumber daya alam yang dihasilkan. Padahal SDA adalah faktor yang penting dan menjadikan salah satu sumber pendapatan suatu negara. 2. Kebutuhan negara dan kebutuhan masyarakat. Jika suatu negara tidak mampu memproduksi kebutuhannya dan kebutuhan masyarakatnya, maka dilakukan perdagangan internasional dengan negara lain yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. 3. Meningkatkan pendapatan negara. Adanya perdagangan internasional membantu meningkatkan pendapatan suatu negara baik itu untuk kegiatan impor maupun ekspor. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. 5. Perluasan target pasar. Produsen yang memiliki stok produksi barang berlimpah dapat meluaskan target pasarnya hingga ke luar negeri agar barang yang dihasilkan tidak menumpuk. 6. Perbedaan iklim. 7. Perbedaan selera masyarakat atas suatu bahan makanan atau bahan tekstil juga menjadi pendorong perdagangan internasional. 8. Mencari dukungan internasional. Melakukan perdagangan internasional dapat membuat hubungan antar negara jadi lebih baik. Dengan demikian, kedua negara tersebut dapat saling mendukung jika mengalami masalah. Saya akan menjelaskan faktor penghambat perdagangan internasional. 1. Tidak amannya suatu negara. Jika suatu negara tidak aman, para perdagangannya beralih ke negara lain yang lebih aman. B. Kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Ada beberapa kebijakan ekonomi suatu negara yang menghambat kelancaran perdagangan internasional, misalnya pembatasan jumlah impor, pungutan biaya impor atau ekspor yang tinggi, perizinan yang berbelit-belit. C. Tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kurs mata uang asing yang tidak stabil
membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan untuk menentukan harga valuta asing. Teori perdagangan internasional. 1. Teori keunggulan mutlak absolute advantage. Teori dari Adam Smith. Suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang daripada negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Menurut teori keunggulan mutlak, dengan melakukan spesialisasi pada produksi barang yang produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan negara lain, negara tersebut akan memperoleh keunggulan dalam perdagangan internasional. 2. Teori keunggulan comparative advantage. Teori dari David Ricardo. David Ricardo mengatakan bahwa perbedaan keunggulan komparatif juga dapat memberi keuntungan. Negara akan tetap melakukan pertukaran melalui perdagangan internasional walaupun salah satu negara mempunyai semua keunggulan.